Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Aulia. Hari ini, seharusnya adalah hari bahagia kakakku. Tapi, dia kabur. Dia lari, meninggalkan gaun pengantin yang mewah, dan hutang keluarga yang menggunung. Dan ibuku sendiri, menatapku dengan mata yang dingin. Beliau memaksaku memakai gaun itu. Kamu yang akan menggantikannya. Aku dipaksa menjadi pengantin pengganti. Aku tidak tahu bahwa pria yang akan kunikahi bukanlah pangeran kaya raya yang mereka ceritakan, tapi seorang pria miskin yang akan mengubah hidupku selamanya. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Bagi keluargaku, aku adalah bayangan. Tak terlihat, tak dianggap, dan hanya dibutuhkan untuk mengerjakan apa yang orang lain tak mau sentuh. Aku tinggal di sebuah rumah petak yang sesak, di salah satu gang sempit di kawasan Klender, Jakarta Timur. Kau tahu, gang yang lebarnya hanya cukup untuk satu motor. Dan matahari pun segan untuk masuk. Rumah kami, lebih tepatnya gubuk sewaan. Dindingnya lembab, berjamur di beberapa sudut, dan catnya sudah lama mengelupas, menceritakan kisah kemiskinan yang tak kunjung usai. Setiap malam, aku bisa mendengar suara tikus berlarian di atas plafon, dan bau got dari luar selalu berhasil menyelinap masuk. Di rumah ini, ada bintangnya. Namanya Bunga. Kakakku. Mbak Bunga cantik, seperti bidadari yang salah alamat. Kulitnya putih bersih terawat, rambutnya panjang tergerai, dan matanya selalu bersinar, entah karena impian, atau karena kesombongan. Ibu selalu bilang, Mbak Bunga adalah anugerah. Tiket kami untuk keluar dari kemelaratan ini. Sedangkan aku, Aulia, aku kebalikannya. Kulitku sawo matang, lebih sering terpanggang matahari. Tanganku kasar, kapalan, dan seringkali bau bawang atau terasi. Rambutku selalu kuikat seadanya, karena aku tak punya waktu untuk mengurainya. Aku adalah figuran dalam drama kehidupan keluargaku sendiri. Setiap hari, aku bangun pukul 3 pagi. Saat seisi rumah masih terlelap, aku sudah berjibaku di dapur, menyiapkan dagangan kue basah titipan tetangga. Tanganku dengan cekatan membungkus lemper, nagasari, dan risoles. Setelah subuh, aku mengayuh sepeda tuaku, mengantarkan kue-kue itu dari warung ke warung, menembus kabut pagi Jakarta yang dingin. Pukul 7, aku belum selesai. Aku lanjut bekerja paruh waktu di sebuah warung gado-gado dekat Terminal Rawamangun. Di sana, aku mengulek bumbu kacang, mencuci piring kotor, dan melayani pelanggan. Panas, pengap, dan melelahkan. Uang hasil kerjaku tidak pernah kuberikan langsung pada ibu. Aku terlalu takut. Takut uang receh hasil jerih payahku itu akan habis dipakai Mbak Bunga untuk membeli skincare mahal, atau baju baru yang ia lihat di online shop. Jadi, diam-diam, uang itu kuselipkan di bawah tumpukan baju di lemari ibu, berharap ibu menemukannya saat kami benar-benar butuh beras. Aku juga yang diam-diam membelikan obat untuk ayah. Ayahku sakit-sakitan. Beliau menderita komplikasi diabetes, dan lebih banyak menghabiskan waktu di atas tikar di ruang tengah. Kakinya bengkak, dan matanya mulai rabun. Beliau pria yang baik, tapi sudah lama patah semangat. Beliau hanya diam, pasrah pada nasib. Masalah terbesar kami dimulai 3 bulan lalu. Ibu, dalam usahanya untuk cepat kaya, terjerat arisan bodong dan pinjaman online ilegal. Ibu meminjam uang untuk modal Mbak Bunga, katanya agar Mbak Bunga bisa tampil cantik dan memikat orang kaya. Sekarang, hutang kami menumpuk. Puluhan juta. Rentenir mulai berdatangan. Mereka berbadan besar, suaranya kasar, dan tatapannya buas. Aku ingat, minggu lalu, mereka datang. Mereka menggedor-gedor pintu kami di tengah malam. Bayar hutang kalian, teriak salah satu dari mereka. Suaranya membuat dinding rumah kami bergetar.
Atau rumah ini kami sita? Dan bapak tuamu yang sakit-sakitan itu, kami seret ke jalanan. Aku melihat mereka menendang panci nasi di dapur. Beras kami tumpah ke lantai yang kotor. Mbak Bunga berteriak histeris dari dalam kamar. Ayah terbatuk hebat karena kaget. Aku hanya bisa berdiri di sudut, memeluk lututku, berdoa dalam hati agar Allah memberi kami keajaiban. Dan keajaiban itu, menurut ibu, datang dalam wujud pernikahan. Bukan pernikahanku, tentu saja. Siapa yang mau menikah dengan gadis bau bawang sepertiku? Ini pernikahan Mbak Bunga. Ibu, dengan sisa-sisa koneksinya, berhasil menjodohkan Mbak Bunga dengan seorang pria yang katanya pengusaha kaya raya. Aku tidak pernah melihat wajahnya. Ibu bilang, pria itu bersedia melunasi semua hutang kami, membelikan kami rumah baru, asalkan Mbak Bunga mau menjadi istrinya. Ibu menangis penuh syukur malam itu. Ini jawaban doa ibu, Bunga. Kamu adalah penyelamat keluarga kita, ujar ibu sambil mengelus rambut Mbak Bunga. Mbak Bunga tersenyum angkuh. Tentu saja, Bu. Siapa lagi yang bisa diandalkan di rumah ini? Si Aulia? Mau bayar hutang pakai apa dia? Pakai air cucian piring. Aku menunduk. Hati ini perih. Tapi, sudah terlalu terbiasa. Hari-hari menjelang pernikahan diisi dengan kesibukan yang palsu. Ibu memesan gaun pengantin termahal yang bisa beliau temukan. Tentu saja dibayar pakai uang panjar dari calon mempelai pria. Rumah kami yang sempit mendadak penuh barang-barang hantaran yang mewah. Ada televisi besar, kulkas 2 pintu, dan kain sutra beraneka warna. Aku yang membereskannya, aku yang menatanya, dan aku juga yang harus menahan hinaan. Sore itu, aku baru pulang dari warung. Tanganku masih kotor. Aku tidak sengaja menyenggol gaun pengantin Mbak Bunga yang tergantung di pintu kamar. Aulia, bentak Mbak Bunga. Suaranya melengking. Awas, jangan sampai tangan kotormu itu menyentuh gaun ini. Kamu nggak akan sanggup menggantinya seumur hidupmu. Maaf, Mbak, aku tidak sengaja. Liriku. Maaf. Bisanya cuma itu. Sana pergi. Bikin sempit saja. Bau terasi. Aku berlari ke belakang, ke sumur tua tempatku biasa mencuci. Di sana, di antara tumpukan baju kotor, air mataku tumpah tanpa suara. Kenapa? Kenapa aku begitu tidak berharga di mata mereka? Di tengah semua kekacauan ini, ada satu sosok yang sering kulihat. Setiap pagi buta, dalam remang lampu jalanan, saat aku mendorong gerobak kue, aku melihatnya. Seorang pria, mungkin usianya 40-an, atau 50? Aku tidak yakin. Wajahnya sering tertutup topi dan masker. Dia selalu mengenakan seragam oranye, seragam petugas kebersihan. Dia menyapu jalanan di sepanjang jalan pemuda. Tekun, tanpa suara, seolah dunia di sekitarnya tidak ada. Dia tidak peduli pada mobil-mobil mewah yang melintas, atau orang-orang yang menatapnya rendah. Orang-orang memanggilnya Reno, tukang sapu jalan. Dia pendiam, terlihat kotor dan kumal. Tapi aku pernah melihat sesuatu yang lain. Suatu pagi, aku melihatnya berhenti menyapu. Dia duduk di trotoar, membuka bekalnya yang hanya sebungkus nasi dengan tempe orek. Lalu, seekor kucing liar kurus datang mendekat, mengeong lapar. Aku bersembunyi di balik tiang listrik, memperhatikannya. Mas Reno, dia tersenyum. Senyum yang sangat tulus, yang belum pernah kulihat dari keluargaku. Dia membelah tempe oreknya. Makan, Pus, kamu juga lapar, ya? Katanya pelan. Dia memberikan separuh tempenya, bagian yang lebih besar, kepada kucing itu. Hatiku berdesir aneh. Di dunia yang begitu kejam padaku, melihat kebaikan sekecil itu rasanya seperti melihat oase di padang pasir. Aku sering memperhatikannya dari jauh. Dia tidak pernah tahu. Baginya, aku mungkin hanya salah satu dari ribuan orang yang berlalu lalang. Dan kini, hari pernikahan Mbak Bunga tinggal 1 hari lagi. Besok, malam ini, rumah terasa sangat tegang.
Ibu tidak berhenti memberi wejangan pada Mbak Bunga tentang bagaimana bersikap sebagai istri orang kaya. Ayah hanya diam, batuk-batuk kecil di sudut ruangan. Mbak Bunga, dia sibuk dengan ponselnya. Dia tertawa cekikikan, sepertinya sedang video call dengan teman-temannya, memamerkan semua hantaran mewah. Lihat, kan? Besok aku jadi nyonya besar, katanya sombong. Dan aku di dapur, menyelesaikan cucian piring terakhir. Sendirian. Air sabun terasa perih di luka-luka kecil tanganku. Aku menatap pantulan wajahku di panci aluminium yang kusam. Lelah. Sangat lelah. Aku berdoa dalam hati. Ya Allah, semoga setelah pernikahan Mbak Bunga besok, kehidupan kami membaik. Semoga ayah bisa berobat dengan layak. Dan semoga aku bisa sedikit saja merasa damai. Aku sama sekali tidak tahu bahwa badai terbesar dalam hidupku, neraka yang sesungguhnya, baru akan dimulai besok pagi. Pagi itu, aku bahkan tidak bisa menyebutnya pagi. Aku belum tidur sama sekali. Sejak pukul 1 dini hari, aku sudah berada di gedung serbaguna kecil di kawasan Duren Sawit, yang disewa ibu untuk akad nikah. Gedung itu murah, cat dindingnya sudah kusam, dan bau pengapnya berusaha ditutupi oleh wangi melati yang dipasang seadanya. Aku di sini, di dapur belakang, bersama beberapa ibu-ibu tetangga yang dibayar murah untuk memasak. Tanganku sibuk mengaduk gulai di kuali besar, memastikan nasi kebuli matang sempurna. Keringat membanjiri dahiku, bercampur dengan asap dapur yang menyesakkan. Dasterku yang kupakai sejak kemarin sudah basah dan bau santan. Aku tidak diizinkan berada di ruang rias. Aulia, kamu di dapur saja. Perintah ibu tadi pagi. Jangan sampai tamu melihatmu. Kumal, nanti mereka kira keluarga kita pembantu semua. Jadi, disinilah aku. Mendengar dari kejauhan riuhnya tawa perias pengantin. Bercanda dengan Mbak Bunga. Aku bisa membayangkan Mbak Bunga duduk anggun di depan cermin. Wajahnya dipoles menjadi sempurna. Memakai kebaya putih bertabur manik-manik yang harganya mungkin setara dengan gajiku bekerja selama setahun. Ayah duduk di kursi plastik dekat pintu masuk. Beliau sudah memakai beskap pinjaman yang terlihat sedikit kebesaran di tubuhnya yang kurus. Wajahnya pucat, tapi beliau berusaha tersenyum setiap kali ada tamu yang datang. Hatiku sakit melihatnya. Pukul 8 pagi. Tamu mulai berdatangan. Dan yang paling penting rombongan, pria kaya, itu belum juga tiba. Yang sudah datang adalah para penagih hutang. 4 pria berbadan besar, memakai kemeja batik yang ketat, berdiri mengawasi di dekat pintu masuk. Tatapan mereka tajam, seperti elang mengincar mangsa. Mereka tidak terlihat seperti tamu. Mereka terlihat seperti penjaga penjara. Ibu menyambut mereka dengan senyum paksa yang gemetaran. Silakan, Mas, silakan. Aku kembali ke dapur. Hatiku tidak tenang. Ada yang aneh. Pukul 8.30. Ibu perias keluar dari ruang rias dengan wajah panik. Puh. Mbak Bunga dari tadi di dalam gak menyahut. Jantungku berdebar. Ibu berlari ke ruang rias, menggedor pintu. Bunga, nak. Buka pintunya. Tamu sudah datang. Bunga. Tidak ada jawaban. Salah satu rentenir itu maju. Minggir. Bentaknya pada ibu. Bra. Pintu didobrak paksa. Aku berlari dari dapur. Masih memegang sendok sayur. Aku melihat. Ruangan itu kosong. Jendela kamar rias terbuka lebar. Kebaya pengantin yang indah itu teronggok di lantai. Kotor terinjak. Riasan yang mahal berserakan di meja. Dan Mbak Bunga hilang. Bunga, anakku. Ibu menjerit histeris. Beliau merangkak, memungut kebaya itu, menciuminya. Bunga, kamu di mana, nak? Ayah terhuyung, memegangi dadanya. Innalillahi. Bunga. Cari dia. Teriak rentenir yang paling besar. Cari ke semua sudut gedung ini. Aku terdiam mematung di ambang pintu. Mataku tertuju pada cermin rias yang besar. Di sana, terselip secari kertas yang dilipat.
Kertas dari buku tulis sekolahku yang kutinggal di rumah. Dengan tangan gemetar, aku maju, mengambil surat itu. Apa itu? Bentak si rentenir. Aku membukanya. Tulisan tangan Mbak Bunga yang rapi. Ibu, ayah, maaf. Bunga tidak bisa. Bunga tidak bisa menikah dengannya. Bunga pergi dengan Aris, kekasihku yang sebenarnya. Dia sudah menunggu di luar. Maaf, Bu, tapi Bunga ingin bahagia. Jangan cari Bunga. Aku membacanya dengan suara pelan, tapi di ruangan yang hening itu, suaraku terdengar seperti petir. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Bukan dari rentenir, tapi dari ibuku. Ini semua gara-gara kamu, teriak ibu. Wajahnya basah oleh air mata. Matanya merah menyala penuh kebencian. Kamu iri, kan? Kamu pasti yang membantu dia kabur. Kamu sengaja mau menghancurkan keluarga ini. Bukan, Bu, sumpah. Air mataku langsung tumpah. Pipiku panas dan berdenyut. Alah, bohong. Ibu ambruk ke lantai, meraung-raung. Mati aku. Mati kita semua. Hutang kita. Bunga. Tega kamu, Nak. Ayah terduduk lemas. Napasnya tersengal. Obat-obat ayah. Aku panik, ingin mengambilkan obat ayah. Tapi rentenir itu mencengkeram lenganku. Keras sekali. Kuku-kukunya menancap di kulitku. Mau kemana kamu? Geramnya. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Bau rokoknya membuatku mual. Lepas. Pak. Ayah saya. Persetan dengan ayahmu. Bentaknya. Dia menoleh ke teman-temannya. Gagal ini. Kita dipermainkan. Bos besar akan marah. Sahut yang lain. Lalu bagaimana ini? Rentenir yang memegangku menatap ibu yang menangis. Lalu menatap ayah yang kesakitan. Lalu, matanya berhenti padaku. Dia menatapku dari atas ke bawah. Dari rambutku yang bau asap. Wajahku yang kotor. Sampai ke dasterku yang kumal. Senyum mengerikan perlahan terbit di bibirnya. Ibu, katanya pada ibuku. Suaranya tiba-tiba menjadi tenang yang menakutkan. Perjanjiannya adalah pernikahan. Hutang lunas. Jika, putri, dari keluarga ini menikah dengan jaminan yang kami bawa. Ibu mendongak. Wajahnya bingung. Tapi, Bunga sudah pergi. Perjanjiannya tidak bilang harus Bunga. Lanjut si rentenir. Cengkeramannya di lenganku semakin kuat. Dia. Si rentenir menunjukku dengan dagunya. Dia juga putrimu, kan? Duniaku berhenti berputar. Aku menatap ibu. Berharap beliau akan membelaku. Berharap beliau akan berteriak. Jangan, jangan anakku. Tapi ibuku diam. Matanya yang tadi penuh amarah, kini berubah menjadi penuh perhitungan. Aulia. Lirih ayah dari kursinya. Jen. Diam kamu, Pak. Bentak ibu pada ayah. Lalu beliau menatap rentenir itu. Dia anak saya. Tapi dia. Bagus. Si rentenir tertawa. Dia menarikku ke tengah ruangan. Tidak peduli jelek. Tidak peduli bau dapur. Yang penting perempuan. Pernikahan harus tetap terjadi. Hari ini. Tidak, Bu, aku tidak mau. Aku meronta. Tapi tenagaku tidak ada apa-apanya. Ibu bangkit. Beliau menatapku. Bukan dengan tatapan seorang ibu. Tapi tatapan seorang yang terdesak. Aulia. Desisnya. Demi ayahmu. Demi rumah kita. Kamu yang harus menggantikan Bunga. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Ini mimpi buruk. Cepat, bawa dia. Perintah si rentenir. Ambilkan gaun sialan itu. Suruh dia pakai. Dua ibu-ibu prias yang ketakutan dipaksa masuk. Mereka memegangiku. Aku menjerit. Menjerit sekuat tenaga. Ibu, tolong. Aku tidak mau. Ibu. Ibuku memalingkan wajahnya. Dan aku diseret paksa masuk ruang rias itu. Ruang yang seharusnya menjadi tempat bahagia Mbak Bunga.
kini menjadi penjara awalku. Aku menjerit. Aku meronta sekuat sisa tenagaku. Tidak, lepaskan aku. Ibu, ibu, tolong Aulia, Bu. Tapi cengkeraman mereka terlalu kuat. Tangan-tangan kasar ibu Prias, yang kini lebih mirip Algojo, mencengkeram bahuku. Mereka gemetar ketakutan. Tapi tatapan si rentenir dari ambang pintu membuat mereka tak punya pilihan. Cepat, dandani dia. Bentak pria berbatik ketat itu. Tapi, Pak ini. Tidak ada tapi. Bos besar sudah dalam perjalanan. Pernikahan ini harus terjadi saat dia sampai. Atau kepala kalian semua jadi gantinya. Ancaman itu membekukan ruangan. Lepaskan. Aku mencakar, menendang. Tapi tenagaku habis. Dasterku yang bau santan ditarik paksa. Srek. Kain itu robek. Aku terhina. Aku berdiri nyaris telanjang di depan mereka. Aku berusaha menutupi tubuhku dengan tangan. Tapi mereka menarikku. Siram dia. Dia bau dapur. Salah satu Prias menyalakan keran di kamar mandi kecil yang pengap di sudut ruangan. Dingin. Mereka mendorongku ke bawahnya. Aku menggigil. Bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa malu yang meremukkan tulangku. Mereka menyabuniku dengan kasar, menggosok kulitku seolah aku ini barang kotor yang ditemukan di jalan. Cepat keringkan. Aku didorong keluar, dibungkus handuk seadanya. Air mata sudah tak bisa dibedakan lagi dari air siraman. Mereka memaksaku duduk di kursi rias. Cermin di depanku memantulkan monster. Wajah yang bengkak karena menangis, mata yang merah, bibir yang gemetar. Mereka mulai bekerja. Bedak tebal dioleskan untuk menutupi lebam merah bekas tamparan ibuku. Alis digambar. Pipiku diberi perona merah. Kontras sekali dengan pucatku yang seperti mayat. Neng, maafin kami, Neng. Bisik Prias yang memasangkan bulu mata. Tangannya gemetar hebat. Kami punya anak di rumah. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa. Tenggorokanku tercekat. Lalu, mereka mengambil gaun kebaya putih itu. Gaun impian Mbak Bunga. Mereka memakaikannya padaku. Rasanya dingin. Dan longgar. Sangat longgar di bagian dada. Ukuran Mbak Bunga dan ukuranku jauh berbeda. Gaun itu terlihat konyol di badanku. Seperti memakaikan baju pesta pada karung beras. Mereka mencoba mengencangkannya dengan peniti di sana-sini. Tapi itu hanya membuatnya terlihat semakin menyedihkan. Pintu terbuka. Ibuku masuk. Mataku yang tadi kosong, kini menyala dengan sisa harapan terakhir. Ibu. Liriku. Suaraku serak. Bu, tolong Aulia. Bu, jangan lakukan ini. Aulia mohon. Bu. Aku mencoba berlutut. Tapi kebaya yang sempit menahanku. Ibu menatapku. Dad, dingin. Tak ada lagi air mata histeris. Yang ada hanya kekosongan. Sudah, diam. Desisnya. Semua sudah terjadi. Jangan bikin malu lebih banyak lagi. Tapi, Bu. Kamu pikir ibu mau ini? Bentaknya pelan. Penuh racun. Tapi ayahmu bagaimana? Kamu mau lihat ayahmu diseret ke jalanan? Kita mau makan apa? Kamu mau kita semua jadi gelandangan? Ini baktimu sebagai anak, Aulia. Lanjutnya, lebih pelan. Mbak U sudah menghancurkan kita. Sekarang giliran kamu yang menyelamatkan. Kata-kata itu, menyelamatkan. Rasanya seperti belati yang ditusukkan, lalu diputar di dalam jantungku. Aku bukan menyelamatkan. Aku dikorbankan. Harapan terakhirku padam. Aku berhenti menangis. Aku berhenti memohon. Tak ada gunanya lagi. Keluargaku sendiri, ibuku sendiri, telah menjualku. Aku diam. Bagus, kata ibu. Jangan menangis. Nanti riasanmu luntur. Beliau berbalik dan keluar dari ruangan. Prias itu akhirnya memasangkan kerudung dan veil tudung pengantin. Wajahku tertutup kain transparan. Duniaku kini terlihat seperti di balik kabut. Sudah, Pak. Sudah siap.
kata si Prias pada rentenir di pintu. Bawa dia keluar, perintah si rentenir. Lenganku ditarik. Aku berjalan. Aku tidak tahu bagaimana kakiku bisa melangkah. Rasanya seperti bukan kakiku. Aku berjalan seperti boneka kayu, ditarik oleh benang tak terlihat. Aku keluar dari ruang rias. Gedung serbaguna itu kini sepi. Para tamu undangan sepertinya sudah diusir pergi. Hanya tersisa beberapa kursi yang berantakan. Di depan, di pelaminan kecil yang dihias seadanya, seorang penghulu tua duduk gemetaran. Keringat membasahi pecinya. Di sebelahnya, ayahku duduk. Beliau menunduk dalam-dalam. Bahunya bergetar menahan tangis dan batuk. Dan di sekeliling ruangan berdiri para rentenir itu, menjaga setiap pintu. Aku didudukkan di sebuah bantal di samping ayahku. Ayah! Bisikku. Ayah tidak mengangkat wajahnya. Beliau hanya terbatuk. Maafkan ayah. Nak, maafkan. Hatiku hancur berkeping-keping. Baik kita mulai saja, kata Pak Penghulu. Suaranya terbata-bata, jelas di bawah ancaman. Wali mempelai wanita. Ayahku mengangkat tangannya yang gemetar. Saya, Pak. Dan di mana mempelai prianya? Tanya Pak Penghulu. Si rentenir pemimpin tertawa. Tawa yang berat dan mengerikan. Kalian semua, terutama ibu. Katanya sambil melirik ibuku yang berdiri di sudut. Kalian pikir, kami menjodohkan si bunga itu dengan pengusaha kaya raya, kan? Ibuku menatapnya. Bingung. Itu semua omong kosong. Tawa si rentenir meledak. Itu cuma umpan. Umpan agar anak kesayanganmu itu mau diatur. Bos kami tidak bodoh. Memberi kalian puluhan juta. Hanya untuk gadis manja seperti itu. Wajah ibuku berubah pucat pasi. Jadi siapa? Bos kami sudah menyiapkan jaminannya sendiri. Pria yang akan menikah hari ini adalah orang pilihan kami. Orang yang setara dengan nilai hutang kalian. Bawa dia masuk. Pintu utama gedung terbuka. Aku tidak berani melihat. Aku menunduk, menatap motif di bantal yang kududuki. Siapapun dia, pasti orang yang mengerikan. Orang jahat, sama seperti mereka. Langkah kaki terdengar. Bukan langkah kaki mantap orang kaya. Bukan derap sepatu pantofel mahal. Itu, langkah kaki ragu. Seperti diseret. Seseorang didudukan di bantal di seberang meja, di depan ayahku. Aku masih menunduk. Aku bisa mencium baunya. Bukan bau parfum mahal. Tapi, bau keringat. Bau matahari. Bau yang sangat ku kenal. Pak Penghulu, tunggu apa lagi? Cepat. Bentak si rentenir. Dengan sisa keberanian terakhir. Aku mengangkat wajahku sedikit. Aku mengintip dari balik veil tipisku. Jantungku seakan berhenti berdetak. Napasku tercekat di tenggorokan. Di depanku, duduk seorang pria. Bukan pengusaha. Bukan orang kaya. Bukan penjahat berwajah seram. Dia memakai kemeja batik pudar yang sepertinya pinjaman. Wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. Wajahnya kotor oleh debu, seolah dia diseret langsung dari tempat kerjanya. Dia adalah Mas Reno, si tukang sapu jalan. Pria yang tadi pagi kulihat membagi tempenya dengan kucing liar. Aku menoleh pada ibuku. Mata ibuku terbelalak. Mulutnya menganga. Tukang sapu? Desisnya. Suaranya penuh kengerian dan rasa jijik yang tak tertahankan. Reno menatapku. Matanya yang biasanya teduh, kini penuh kebingungan. Dia sepertinya baru sadar. Siapa pengantin wanita yang duduk di depannya? Aulia? Bisiknya. Nyaris tak terdengar. Diam. Bentak si rentenir. Cepat. Nikahkan mereka. Ayahku menatap Reno. Lalu menatapku. Lalu menangis. Pak Penghulu gemetar hebat. Saudara Reno bin. Sudah. Tidak usah pakai nama bapak. Langsung saja. Potong si rentenir. Ayahku menarik napas. Saudara Reno. Ayah tidak sanggup. Beliau terbatuk hebat.
Wali hakim saja, Pak. Cepat, teriak rentenir itu. Sudah habis kesabaran. Pak penghulu mengambil alih. Dengan suara bergetar, di bawah todongan tatapan maut, beliau menjabat tangan Reno yang kapalan. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Reno, dengan Aulia binti. Pak penghulu menatap ayahku. Binti Sulaiman. Lirih ayahku. Binti Sulaiman dengan mas kawin hutang-hutang keluarganya dibayar lunas. Rasa dingin menjalar di seluruh tubuhku. Mas kawinku adalah hutang. Aku dijual. Aku mendengar Reno menjawab. Suaranya pelan, gemetar, tapi tegas. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Aulia binti Sulaiman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Tanya Pak penghulu. Para rentenir itu menjawab serempak. Sah. Duniaku gelap. Aku, Aulia, si gadis bau dapur, si bayangan. Hari ini, resmi menjadi istri seorang tukang sapu jalan. Bukan karena cinta. Bukan karena takdir. Tapi karena aku dijual. Untuk melunasi hutang kakakku. Semuanya buram. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa berdiri. Aku tidak ingat bagaimana aku berjalan keluar dari gedung terkutuk itu. Yang aku ingat hanyalah tatapan ibuku. Saat aku melewatinya, beliau memalingkan muka. Beliau tidak mau melihatku. Seolah-olah aku adalah aib, kotoran yang menempel di sepatunya. Ayahku, beliau berusaha meraih tanganku. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Rentenir itu menahannya. Eits, sudah lunas, Pak Tua. Jangan banyak tingkah, katanya. Aku melihat air mata ayah jatuh ke lantai. Dan itu adalah pemandangan terakhirku tentang keluargaku. Aku tidak didorong masuk ke mobil pengantin mewah. Salah satu pria berbatik itu membukakan pintu mobil jeep hitam mereka yang kusam. Masuk, bentaknya. Aku menoleh, mencari suamiku, Mas Reno. Dia berdiri di sana, mematung, masih dengan kemeja batik pudarnya. Dia tampak sama bingungnya denganku. Kamu juga? Masuk, kata rentenir itu padanya. Kami didorong masuk ke jok belakang. Berdampingan. Aku bisa merasakan panas tubuhnya. Tapi rasanya dingin sekali. Aku menggeser tubuhku, merapat ke pintu, sejauh mungkin darinya. Aku tidak mau menyentuhnya. Aku jijik. Perjalanan itu hening. Hanya suara deru mesin dan umpatan si sopir yang mengeluh soal macetnya Jakarta. Aku tidak tahu kami di mana. Aku hanya melihat jalanan yang semakin sempit, semakin kumuh. Kami meninggalkan jalan besar, masuk ke ganggang yang becek. Bau busuk mulai menusuk hidungku, mengalahkan bau melati dari kebaya yang kukenakan. Mobil berhenti di sebuah tempat yang bahkan tidak bisa disebut jalan. Itu adalah pinggiran tanggul sungai. Sungai Ciliwung, keruh, hitam, dan penuh sampah. Turun. Kami diturunkan begitu saja, seperti menurunkan karung beras. Mobil itu langsung pergi. Bannya mencipratkan lumpur kotor ke gaun pengantinku. Aku berdiri mematung di tepi tanggul. Di depanku, terhampar pemukiman liar. Gubuk-gubuk yang terbuat dari triplek, seng bekas, dan terpal. Reno. Mas Reno diam di sampingku. Dia tidak menatapku. Dia menatap gubuk-gubuk itu. Maaf. Bisiknya pelan. Lalu dia mulai berjalan. Menuruni tanggul yang licin. Aku tidak punya pilihan. Dengan kebaya pengantin yang kini ternoda lumpur, aku mengikutinya. Menjinjing bagian bawah gaunku, aku melangkah di atas papan-papan kayu rapuh yang menjadi jembatan di atas got-got hitam. Setiap mata memandangiku. Anak-anak kecil tanpa baju berhenti bermain. Ibu-ibu yang sedang mencuci di air sungai yang keruh, menatapku dengan iba dan sebagian dengan cibiran. Pengantin baru? Astaga, kok mau sama si Reno? Cantik tapi kok ya Allah. Aku ingin mati. Aku ingin tenggelam saja di sungai kotor ini. Reno berhenti di depan salah satu gubuk. Gubuk yang paling kecil. Dindingnya dari triplek bekas spanduk caleg.
Atapnya dari seng berkarat yang ditahan batu-batu. Dia membuka pintu, yang bahkan bukan pintu. Hanya selembar seng yang digeser. "Kriet, masuk," katanya pelan. Aku melangkah masuk. Dan disinilah, duniaku benar-benar hancur. Ruangan itu hanya satu petak. Mungkin 3 kali 3 meter. Tidak ada perabotan. Hanya ada satu kasur kapuk tipis di sudut, yang alasnya sudah kusam. Ada satu lemari plastik kecil, dan satu kompor minyak tanah di sudut lainnya. Lantainya, masih tanah yang dipadatkan, ditutup tikar pandan yang sudah sobek-sobek. Bau pengap, bau lembab, dan bau sungai bercampur jadi satu. Ini rumahku yang baru? Ini, istana yang dijanjikan? Aku tertawa. Tawa yang kering dan penuh keputusasaan. Lalu aku menangis. Aku menjerit. Aku melempar tasbih melati yang masih menggantung di leherku. Tidak, A. Aku tidak mau di sini. Aku mau pulang. Pulang. Aku memukul-mukulkan tanganku ke dinding triplek itu. Reno berdiri mematung di pintu. Wajahnya. Aku tidak bisa membacanya. "Jangan sentuh aku," teriakku saat melihatnya melangkah maju. "Pergi. Pergi kamu. Kamu penipu. Kamu bagian dari mereka. Kan? Kamu menjebakku." "Aulia saya." "Diam," teriakku lagi. Suaraku serak. "Aku benci kamu. Aku benci kalian semua. Kenapa harus aku? Kenapa?" Aku ambruk ke lantai tanah itu. Gaun pengantin putihku, kini kotor oleh tanah dan debu. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku meraung, memukul lantai, tidak peduli lagi pada apapun. Aku hancur. Luluh lantak. Mas Reno tidak mendekat. Dia hanya berdiri di sana. Lama sekali. Lalu, aku melihatnya berbalik. Dia mengambil sesuatu dari luar. Sebuah tikar pandan yang lebih baru, meski tetap saja tipis. Dan sebuah bantal kapuk yang sudah kempes. Dia menggelar tikar itu di dekat pintu. Jauh dariku. Kamu tidur di kasur," katanya pelan. Saya tidur di sini." Malam itu, aku tidak tidur. Aku meringkuk di atas kasur kapuk yang bau apek. Masih memakai kebaya pengantinku. Aku tidak mau melepasnya. Melepasnya berarti mengakui ini semua nyata. Aku mendengar suara napasnya yang teratur dari dekat pintu. Dia benar-benar tidur di lantai. Di lantai tanah yang dingin. Aku menangis, sampai aku tidak punya air mata lagi. Subuh. Aku terbangun karena suara adzan dari musola kecil di seberang sungai. Tubuhku sakit semua. Aku membuka mata. Dia tidak ada. Tikar di dekat pintu sudah tergulung rapi. Aku panik sejenak. Apa dia pergi? Apa dia meninggalkanku di tempat mengerikan ini sendirian? Lalu aku melihatnya. Di luar gubuk, di atas sebidang tanah sempit beralas papan, dia sedang sholat. Hanya memakai kaos oblong pudar dan sarung. Gerakannya begitu tenang. Begitu khusyuk di tengah bau busuk sungai Ciliwung. Aku terdiam. Setelah sholat, dia tidak masuk. Dia hanya duduk di depan pintu, menatap aliran sungai yang hitam. Lalu dia bangkit, mengambil sapu lidi dan seragam oranyenya, dan pergi. Tanpa sepatah kata pun padaku. Di atas meja kayu reot tergeletak sebungkus nasi. Nasi uduk. Dan segelas teh hangat yang ditutup tatakan. Aku menatap nasi bungkus itu dengan jijik. Aku tidak akan memakan apapun darinya. Aku tidak sudi. Hari itu, aku habiskan dengan duduk memeluk lutut di sudut gubuk. Lapar, perih, tapi egoku lebih besar. Malamnya, dia pulang. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Wajahnya kotor oleh debu jalanan. Dia tidak menatapku. Dia hanya meletakkan sebungkus nasi lagi di meja. Kali ini, nasi rames. "Makanlah," katanya pelan. Aku membuang muka. Dia menghela napas. Dia mandi di kamar mandi umum di luar, yang antriannya panjang. Lalu dia kembali, menggelar tikarnya di dekat pintu, dan tidur. Begitu terus. 3 hari. Dia bangun subuh, sholat,
pergi bekerja, pulang malam, membawa sebungkus nasi, mandi, lalu tidur di lantai. Dia tidak pernah menyentuhku. Dia tidak pernah mencoba bicara padaku, selain menyuruhku makan. Aku, seperti hidup dengan hantu. Di hari keempat pintu seng itu didorong kasar. Aulia! Ibuku. Beliau berdiri di ambang pintu, menutup hidungnya dengan sapu tangan. Matanya menatap berkeliling gubuk dengan jijik. Ya Allah! Jadi kamu tinggal di kandang tikus ini. Desisnya. Aku hanya diam, meringkuk di sudut. Bagus. Bagus sekali nasibmu. Hancur. Lebih miskin dari pengemis. Ibu malu. Malu punya anak sepertimu. Pembawa sial. Ibu. Liriku. Apa? Kamu mau menyalahkan ibu? Ini semua salahmu. Salah kakakku. Kalian berdua menghancurkan ibu. Pergi, Bu. Oh, mengusir. Berani kamu sekarang. Dengar ya, Aulia. Ayahmu butuh biaya. Operasinya harus segera. Kamu pikir hutang lunas, masalah selesai? Kita tetap harus makan. Aku tidak punya uang, Bu. Air mataku mulai menggenang lagi. Ya jelas kamu tidak punya uang. Suamimu saja tukang sapu. Ibu tertawa mengejek. Kamu harus cari uang. Kerja. Apa saja. Jadi baboto. Ibu menatapku dengan pandangan yang membuatku mual. Cukup, Bu. Suara itu bukan suaraku. Kami berdua menoleh. Mas Reno berdiri di pintu. Tubuhnya kotor. Masih memegang sapu lidi besarnya. Napasnya terengah. Sepertinya dia berlari. Bu. Ulangnya. Suaranya tenang tapi dingin. Cukup. Ibu terkejut. Siapa kamu? Berani kamu? Saya Reno. Suami Aulia. Katanya. Setiap kata diucapkannya dengan tegas. Ibuku tertawa. Suami. Laki-laki miskin sepertimu berani menyebut diri suami. Miskin atau tidak dia sekarang istri saya. Tanggung jawab saya. Kata Mas Reno. Dia melangkah masuk. Meletakkan sebungkus nasi rames seperti biasa di meja. Lalu dia berdiri di antara aku dan ibuku. Melindungiku. Tolong. Lanjutnya. Kalau ibu datang hanya untuk menyakiti hatinya, sebaiknya ibu pulang. Mata ibuku terbelalak. Tidak percaya. Dihina oleh menantu seorang tukang sapu. Dasar, kalian berdua sama saja. Gila. Pasangan gembel. Ibu mengumpat, lalu berbalik pergi, menabrak bahu Mas Reno dengan keras. Gubuk itu kembali hening. Aku menatap punggungnya. Punggung yang kotor oleh keringat. Memakai seragam oranye yang pudar. Dia. Membelaku. Dia. Yang tidak ku kenal. Dia. Yang kunikahi karena paksaan. Dia. Yang 3 hari ini tidur di lantai tanah. Baru saja melindungiku. Dia melakukan sesuatu yang keluargaku sendiri tidak pernah lakukan untukku. Dia berbalik. Menatapku. Wajahnya lelah. Makan. Katanya, menunjuk nasi bungkus di meja. Kali ini, aku tidak membuang muka. Dengan tangan gemetar, aku mengambil nasi bungkus itu. Aku membukanya. Nasi rames, dengan lauk tempe orek dan sepotong ayam goreng. Dia menatapku sejenak. Lalu dia mengambil tikarnya, dan bersiap untuk mandi. Saat dia di luar, aku mulai makan. Nasi itu dingin. Tapi entah kenapa, rasanya hangat di tenggorokanku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat pria itu. Bukan sebagai tukang sapu. Bukan sebagai pria miskin yang menghancurkan hidupku. Aku melihatnya sebagai... Aku tidak tahu. Aku hanya tahu, hatiku yang beku sedikit menghangat. Punggung itu. Punggung yang melindungiku. Setelah ibu pergi, membanting pintu seng itu hingga hampir copot. Mas Reno tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengambil handuknya, keluar untuk mandi, lalu kembali. Dia menggelar tikarnya di tempat biasa, di dekat pintu.
Dia memunggungiku. Cepat tidur. Besok hari berat. Katanya pelan. Aku menatap nasi ayam goreng di pangkuanku. Nasi itu sudah dingin. Tapi aku memakannya. Aku memakannya sambil menangis tanpa suara. Setiap suap nasi ini terasa seperti batu yang menghantam dadaku. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan. Hari-hari berikutnya berjalan dalam pola yang aneh. Aku berhenti menangis. Bukan karena aku bahagia, tapi karena aku lelah. Aku mulai bergerak. Aku tidak bisa hanya duduk di sudut yang kotor selamanya. Pagi itu, setelah dia berangkat kerja, aku menatap sekeliling gubuk ini. Kotor. Bau. Aku mengambil sapu lidi yang ada di sudut. Sapu lidi yang sama dengan yang ia pakai di jalanan. Dan aku mulai membersihkan. Aku menyapu lantai tanah itu. Aku mengelap lemari plastik yang berdebu. Aku mencuci 2 piring dan 2 gelas seng kusam yang ada di rak. Aku menemukan panci kecil. Dan aku merebus air sungai yang sudah kusiapkan di ember. Air itu harus diendapkan dulu, kata tetangga. Saat Mas Reno pulang malam itu, dia tertegun sejenak di pintu. Dia melihat gubuk yang sedikit lebih bersih. Dan dia melihatku. Aku tidak lagi meringkuk di sudut. Aku duduk di atas kasur, melipat selimut tipis. Dia tidak tersenyum, tapi matanya sedikit melembut. Saya bawa martabak, katanya canggung. Dia meletakkan bungkusan itu di meja. Aku hanya mengangguk. Kami masih tidak bicara. Kami makan malam dalam keheningan. Dia makan nasi bungkusnya. Aku makan martabak yang ia bawa. Masih ada jarak di antara kami. Jarak selebar samudra. Aku masih tidur di kasur. Dia masih tidur di lantai tanah. Aku masih belum melepas kebaya pengantinku. Sudah 5 hari. Aku tidur dengan kebaya itu. Itu satu-satunya hal yang mengingatkanku siapa aku, sebelum aku terlempar ke neraka ini. Tapi, aku mulai memperhatikannya. Dari celah dinding triplek, aku melihatnya di sore hari, sebelum dia pulang. Dia tidak langsung ke gubuk. Dia berhenti di bawah pohon di bantaran kali. Di sana, sudah berkumpul 3 atau 4 anak pemulung. Anak-anak kecil yang kotor dan dekil. Mas Reno mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Bukan sapu, tapi buku. Buku-buku bacaan tipis yang sudah lecek. Ini A, katanya. Ini B. Dia mengajari mereka membaca. Anak-anak itu tertawa riang. Dia tersenyum. Senyum tulus yang pernah kulihat waktu itu. Saat dia memberi makan kucing. Hatiku bergetar lagi. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa, di tengah kemiskinannya, dia masih memikirkan orang lain? Sedangkan keluargaku yang mengaku bermartabat, rela mengorbankanku demi uang. Malam itu, dia pulang membawa uang receh dalam kantong plastik. Dia meletakkannya di meja. Apa ini? Tanyaku. Ini kalimat pertamaku padanya. Setelah berhari-hari. Dia terkejut aku bicara. Upah tambahan. Dari mandor. Katanya kinerjaku bagus. Jawabnya pelan. Simpan di lemari. Untuk kamu. Beli obat atau pembalut. Dia berkata, pembalut, dengan wajah memerah. Dia malu. Aku menatap uang receh itu. Mungkin, totalnya tidak lebih dari 50.000 rupiah. Tapi aku tahu dia mendapatkannya dengan keringat, debu, dan mungkin hinaan di jalan. Aku mengambil uang itu. Terima kasih, bisiku. Dia hanya mengangguk, lalu bergegas menggelar tikarnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap punggungnya yang tidur di lantai. Punggung yang kurus, tapi terasa kokoh. Ada rasa aman yang aneh, yang tidak pernah kurasakan bahkan saat aku di rumah ibuku. Mimpi burukku mulai berganti. Tapi, kedamaian yang baru saja tumbuh itu dihancurkan keesokan paginya. Brak, brak, brak. Pintu seng digedor brutal. Bukan ibu. Ini suara laki-laki. Weh, Reno, keluar kamu. Mas Reno, yang baru saja selesai sholat, segera berdiri.
Aku meringkuk ketakutan di kasur. Pintu didorong paksa. 3 orang preman bertato. Wajahnya beringas. Masuk. Mereka bukan rentenir yang waktu itu. Ini, preman kampung. Heh, Reno. Enak-enakan kamu ya, punya bini baru. Kata yang paling besar. Matanya yang merah menatapku dengan liar. Cantik putih, masih bau kembang, hah? Dia tertawa. Teman-temannya ikut tertawa. Mau apa kalian kesini? Tanya Mas Reno. Suaranya tenang. Tapi aku melihat tangannya mengepal di samping tubuhnya. Uang keamanan. Ren. Seperti biasa. Kamu sudah seminggu belum setor. Saya belum ada uang, Bang. Kata Mas Reno. Belum ada. Preman itu mendorong bahu Mas Reno. Lalu itu apa? Matanya menunjuk ke kantong plastik berisi uang receh di atas meja. Uang 50.000 yang ia berikan padaku. Jangan, Bang. Mas Reno mencoba menghalangi. Itu untuk istri saya. Persetan dengan istrimu. Preman itu menepis tangan Mas Reno dan menyambar kantong plastik itu. Lumayan buat beli rokok. Kembalikan, kata Mas Reno. Apa kamu bilang? Bu. Preman itu memukul perut Mas Reno. Keras. Mas Reno terbatuk, memegangi perutnya. Mas. Aku menjerit tanpa sadar. Preman itu tertawa. Sudah berani melawan kamu, Ren? Karena ada bini baru? Mau jadi jagoan? Dia menatapku lagi. Dia berjalan mendekatiku. Aku gemetar. Mundur sampai terpojok ke dinding triplek. Atau bayarnya pakai dia saja semalam. Preman itu menjulurkan tangannya yang kotor. Hendak menyentuh pipiku. Jangan sentuh dia. Bra. Mas Reno, dengan sisa tenaganya, mengambil bangku kayu kecil satu-satunya di gubuk itu, dan menghantamkannya ke punggung preman itu. Kurang ajar. Preman itu meraung. Perkelahian terjadi. 1 lawan 3. Mas Reno dia bertarung. Dia melawan. Tapi dia kalah jumlah. Dia dipukuli. Wajahnya, bibirnya berdarah. Dia terkapar di lantai tanah. Cukup, Bang. Cukup. Ampun. Teriakku. Ambil uangnya. Ambil. Tapi jangan sakiti dia. Preman itu meludah ke lantai. Dekat wajah Mas Reno. Ingat, Ren. Minggu depan setorannya dobel. Mereka pergi. Menendang pintu. Sambil tertawa menang. Aku merangkak ke arahnya. Mas Reno. Tanganku gemetar. Aku melihat darah di sudut bibirnya. Dia terbatah-batah. Jangan takut. Saya tidak apa-apa. Bibirmu berdarah. Aku berlari mengambil air di panci. Mengambil satu-satunya kain lap bersih yang kupunya. Aku kembali padanya. Aku duduk di sampingnya. Di lantai tanah. Perlahan dengan tangan gemetar. Aku menyeka darah di bibirnya. Ini pertama kalinya aku menyentuhnya atas kemauanku sendiri. Dia meringis kesakitan. Tapi matanya menatapku. Tatapan yang dalam. Tatapan yang membuatku bingung. Dan saat itulah pintu seng itu terbuka lagi. Kali ini, ibuku. Tapi, beliau tidak marah-marah. Beliau tidak menghina. Beliau menes. Histeris. Aulia. Nak. Beliau jatuh berlutut di pintu gubuk. Tidak peduli becek. Ibu. Ada apa, Bu? Aku panik. Ayahmu. Nak. Ayahmu kritis. Jantungku serasa dicabut paksa. Ayah dilarikan ke rumah sakit persahabatan. Tadi pingsan di kamar mandi. Jantungnya, kata dokter, jantungnya harus segera dioperasi, pasang ring. Operasi? Tanyaku gemetar. Biayanya? Nak, biayanya. Ibu menangis meraung. 80 juta. Aulia. 80 juta. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? 80 juta? Aku tertawa. Histeris. Aku menatap gubuk reot ini. Aku menatap Mas Reno yang terkapar berdarah. Aku menatap uang 50.000 yang sudah dirampok.
80 juta? Ya Allah, 1000 perak pun aku tak punya. Ibu, aku punya apa? Bu? Aku. Air mataku tumpah. Aku putus asa. Ayahku akan mati. Ibuku merangkak ke arahku. Beliau memegang kakiku. Ibuku, yang angkuh, yang menghinaku, kini berlutut di kakiku, di atas lantai tanah yang kotor. Aulia, tolong. Nak, ibu tidak tahu lagi harus minta ke siapa. Bau bunga tidak bisa dihubungi. Tolong, selamatkan ayahmu. Aulia, ibu mohon. Aku menangis. Ibu menangis. Kami berdua meraung dalam keputusasaan. Tiba-tiba, di mana rumah sakitnya? Suara itu serak, penuh kesakitan. Kami berdua menoleh. Mas Reno. Dia berusaha bangkit. Dia bersandar ke dinding triplek, memegangi perutnya yang memar. Wajahnya bengkak dan berdarah. RS Persahabatan di Rawamangun. Jawabku lirih. Dia mengangguk. Ayo kita ke sana. Ibuku mendongak. Wajahnya yang basah air mata kini menatap sinis. Mau apa kamu ke sana? Hah? Mau menyapu lobi rumah sakit? Kamu tidak lihat? Kita butuh uang. Uang. 80 juta. Bukan tenaga kuli sepertimu. Bentak ibu. Mas Reno menatap ibuku. Tatapannya tajam. Walaupun wajahnya babak belur, ada sesuatu di matanya yang membuat ibuku terdiam. Dia tidak menjawab ibuku. Dia menatapku. Ayo, Aulia. Dia mengulurkan tangannya padaku. Tangannya yang kapalan, yang kotor dan kini ada bekas darahnya. Aku bingung. Tapi, aku meraih tangan itu. Untuk pertama kalinya, aku menggenggam tangannya. Ayo, katanya lagi. Dia menarikku berdiri. Lalu, tanpa mempedulikan ibuku, dia berjalan lebih dulu keluar gubuk. Terpincang-pincang. Aku mengikutinya. Ibuku terpaksa ikut di belakang kami. Kami bertiga istri dengan kebaya kotor, suami tukang sapu yang babak belur, dan seorang ibu yang putus asa menaiki angkot M21 menuju rumah sakit Persahabatan. Aku tidak tahu apa yang akan kami lakukan di sana. Aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan pria di sampingku ini. Aku hanya tahu ayahku sedang sekarat. Angkot M21 itu melaju membelah pagi buta Jakarta. Kami bertiga duduk di pojok belakang. Aku masih memakai kebaya pengantin yang kotor. Kini ada bercak darah kering Mas Reno di lengannya, karena aku membantunya naik. Ibuku di seberangku, matanya kosong, mulutnya tidak berhenti bergumam. 80 juta mati kita. Dan di sampingku, Mas Reno. Dia duduk diam, bersandar ke jendela, memegangi perutnya yang pasti sakit luar biasa. Wajahnya bengkak, bibirnya sobek, tapi tangannya yang kapalan dan berdarah, masih menggenggam tanganku erat. Dia tidak melepaskannya. Seolah-olah, dia sedang memberiku kekuatan. Atau, aku yang memberinya kekuatan. Aku tidak tahu. Aku terlalu bingung. Kami tiba di rumah sakit Persahabatan. Begitu kami melangkah masuk ke lobi utama, dunia seakan berhenti. Dingin pendingin ruangan langsung menusuk kulitku. Lantainya putih mengkilap, baunya wangi desinfektan. Sangat kontras dengan bau sungai dan bau darah kami. Semua mata memandang kami. Pasien lain yang menunggu, perawat yang lalu lalang, satpam. Mereka menatap kami. Istri dengan kebaya kumal. Suami dengan seragam oranye petugas kebersihan yang sobek dan berlumuran darah. Dan seorang ibu dengan rambut acak-acakan. Kami adalah sampah yang salah tempat. Seorang satpam menghampiri kami. Maaf, Pak, Bu. Mau kemana? Tidak boleh mengemis di sini. Ayah saya kritis. Teriakku. Air mataku sudah tidak bisa kutahan lagi. Satpam itu tampak kaget. Di UGD. Kami berlari, mengikuti petunjuk arah, unit gawat darurat. Ibuku mendorong pintu, langsung menuju meja administrasi. Seorang perawat muda duduk di balik meja kaca.
Wajahnya lelah, tapi ketus. Ibu, pasien atas nama Sulaiman. Sulaiman bin. Sulaiman. Teriak ibuku panik. Perawat itu mengetik sesuatu di komputernya. Sulaiman. Ya. Masuk 1 jam lalu. Serangan jantung koroner. Kritis. Ayah saya. Ayah saya, tolong selamatkan, Mbak. Isaku. Perawat itu mendongak. Dia menatapku, lalu menatap ibuku, lalu menatap Mas Reno. Pandangannya penuh penghinaan. Begini, Bu, katanya. Suaranya datar. Pasien harus segera dioperasi. Pasang ring. Biayanya depositnya saja 80 juta rupiah. Dia mengucapkan 80 juta dengan penekanan, seolah ingin menampar kami dengan kenyataan. Mau dibayar tunai atau kartu kredit? Tanyanya. Ibuku langsung luruh. Beliau jatuh berlutut di depan meja kaca itu. Mbak saya mohon. Mbak, kami orang miskin, kami tidak punya uang sepeser pun, tapi tolong selamatkan suami saya, tolong. Ibu menangis, memukul-mukul lantai. Perawat itu memutar bola matanya. Jengkel. Bu, ini rumah sakit, bukan panti sosial. Peraturan. Tidak ada uang, ya tidak ada operasi. Silakan ibu urus BPJS-nya. Tapi itu butuh waktu berhari-hari. Pasien keburu lewat. Lewat? Tanyaku gemetar. Perawat itu lalu menatap Mas Reno, yang berdiri dia memegangi perutnya di belakangku. Dan, Bapak. Katanya, nadanya jijik. Tolong, Pak, jangan bikin kotor di sini. Itu darah Bapak menetes di lantai. Darahnya menetes. Aku menunduk. Benar. Setetes darah segar jatuh dari sikunya. Ini adalah titik terendah dalam hidupku. Ayahku akan mati. Karena kami kotor dan miskin. Aku akan berlutut. Aku akan menyembah kaki perawat ini. Aku akan melakukan apa saja. Tapi, sebuah tangan menahanku. Tangan Mas Reno. Dia melangkah maju, melewati aku dan ibuku. Dia bersandar di meja kaca itu. Dia menatap lurus ke mata perawat yang angkuh itu. Mbak, katanya. Suaranya serak. Perawat itu mendengus. Apa? Bapak mau bayar? Pakai apa? Daun. Mas Reno tidak menjawab hinaan itu. Dia merogoh sakunya. Bukan saku seragam oranyenya, tapi saku celana di baliknya. Dia mengeluarkan sebuah ponsel. Bukan smartphone mahal. Bukan. Itu ponsel model lama. Ponsel feature yang hanya bisa untuk telepon dan SMS. Terlihat kuno. Tapi bersih. Sangat bersih. Ibuku tertawa histeris di lantai. Ha! Telepon. Mau telepon siapa kamu? Mandor sapumu. Mau pinjam uang? Mas Reno mengabaikan ibuku. Dia menekan beberapa tombol. Menghubungi nomor yang sepertinya sudah ia hafal di luar kepala. Dia menempelkan ponsel itu ke telinganya. Halo, Rahmat. Seketika suaranya berubah. Bukan lagi suara pelan, serak, dan penuh keraguan. Suara itu tenang, jus, tegas, dan penuh wibawa. Aku sampai tertegun. Saya di RS Persahabatan. Rawamangun. Lanjutnya, administrasi gawat darurat. Dia diam sejenak, mendengarkan. Tolong, urus pasien atas nama Sulaiman. Beliau, ayah mertua saya. Dia diam lagi. Ya, segera. Pindahkan beliau ke kamar VVIP. Panggil tim dokter jantung terbaik yang ada. Aku dan ibuku menatapnya. Mulut kami ternganga. Apa yang dia katakan? Dan Rahmat. Lanjutnya lagi. Gunakan rekening pribadi saya. Asli. N. Dia mengeja. Renardi. Pratama. Dia menutup teleponnya. Perawat di depannya menatapnya dengan pandangan. Antara mau tertawa dan marah besar. Pak, ini bukan warung kopi. Bapak jangan main-main ya. Di sini orang bisa mati. Saya panggil satpam. Ini.
Bapak mengganggu, bentak perawat itu. Tangannya sudah memegang gagang telepon. Tapi, sebelum dia sempat mengangkatnya, telepon di mejanya yang berbunyi. Kring! Keras sekali. Memecah keheningan. Si perawat mengangkatnya dengan kesal. Halo, administrasi UGD. Ada apa? Wajahnya langsung berubah. Matanya terbelalak. Bibirnya gemetar. Apa? Pak? Baik. Pak. Bapak. Nerdi. Pratama. Dia menatap Mas Reno. Matanya penuh ketakutan. Baik, Pak. Siap, Pak. Mohon maaf segera. Baik, Pak. Dia membanting gagang telepon itu. Wajahnya pucat seperti kapas. Dia menatap kami bertiga. Tapi terutama pada Mas Reno. Pak, Bu mohon tunggu sebentar. Suaranya gemetar. Dan saat itulah kami mendengarnya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suara langkah kaki berlari. Bukan satu orang. Beberapa orang. Berlari di koridor yang licin. Pintu UGD terbuka lebar. Seorang pria parubaya, gemuk, memakai jas dokter putih yang sangat rapi, berlari ke arah kami. Di name tag-nya tertulis, Profesor Dr. Hardy, spesialis jantung konsultan, Direktur Utama. Utama? Dia terengah-engah. Matanya mencari-cari. Dia tidak melihatku. Dia tidak melihat ibuku yang masih terduduk di lantai. Matanya terkunci pada Mas Reno. Pria besar berjas itu berlari lurus ke arah pria berkaus oranye yang berdarah itu. Dia berhenti, mengatur napasnya sedetik. Lalu, dia membungkuk. Bungkuk 90 derajat. Hormat, Pak Reno, katanya, ragu. Maksud saya, Pak Direktur Renardi. Suara profesor itu gemetar. Maafkan kami, Pak. Kami sama sekali tidak tahu Bapak akan datang. Maafkan pelayanan kami. Ya Allah, Pak, Bapak kenapa berdarah begini? Sang Direktur Utama terlihat panik. Benar-benar panik. Suster, cepat, bawa Pak Renardi ke ruang perawatan. Obati lukanya. Cepat. Lalu dia berbalik lagi ke Mas Reno. Pak, pasien-pasien atas nama Bapak Sulaiman, sedang kami siapkan untuk operasi cangkok di ruang operasi VVIP. Tim terbaik sudah dalam perjalanan. Pak, semua biaya sudah. Aku tidak mendengar lagi. Kepalaku pusing. Dunia di sekelilingku berputar. Aku menatap pria di sampingku. Pria yang tidur di lantai tanah. Pria yang kupikir tukang sapu. Pak Renardi? Suaraku hanya seperti bisikan. Di sampingku, ibuku, matanya memutih. Dan beliau pingsan. Pak Renardi? Suaraku hanya seperti bisikan. Dunia di sekelilingku berputar. Kakiku lemas. Lantai marmer yang dingin terasa naik. Aku akan pingsan. Aulia. Aku tidak jatuh. Tangan yang kuat itu. Tangan yang tadi berdarah, menangkapku. Tangan Mas Reno. Atau Renardi? Dia memegang bahuku. Bertahanlah, bisiknya. Ibu, teriakku. Teringat ibuku. Para perawat yang tadi menghina kami, kini bergegas. Bawa ibu Ririn ke ruang istirahat. Perintah sang direktur rumah sakit. Ibuku yang pingsan karena syok, diangkat ke atas brankar. Bapak Renardi. Luka Bapak mari kita obati. Profesor Hardy berkata dengan panik, seolah melihat kiamat kecil. Renardi menggelengkan kepalanya. Tatapannya dingin. Berwibawa. Sangat berbeda dari tatapan bingung si tukang sapu. Profesor, katanya. Suaranya tenang, berat, dan penuh kuasa. Suara yang biasa memberi perintah. Saya tidak apa-apa. Dia menatap tajam sang direktur. Ayah mertua saya. Pak Sulaiman beliau yang utama. Urus beliau. Sekarang,
Siap, Pak Renardi. Siap. Profesor Hardy membungkuk lagi, lalu berlari, memimpin tim dokter mendorong berangkar ayahku menuju ruang operasi VVIP. Ruang UGD itu kembali sibuk. Tapi kini, sibuk karena kami. Renardi. Aku akan memanggilnya Renardi. Dia menuntunku. Dia tidak membawaku ke ruang tunggu pasien yang keras. Dia membawaku menaiki lift khusus. Kami berakhir di sebuah ruangan. Kamar VVIP terbesar di rumah sakit ini. Ada sofa kulit yang empuk, televisi layar datar raksasa, dan kulkas yang terisi penuh. Ibuku sudah dibaringkan di sofa. Seorang perawat sedang memberinya minyak angin. Aku masih memakai kebaya pengantin yang kotor. Seorang perawat lain datang, membawa kotak P3K. Pak, izinkan saya. Kerjakan, kata Renardi. Dia duduk di kursi. Aku duduk di seberangnya. Seperti patung. Perawat itu dengan tangan gemetar, mulai membersihkan luka di wajahnya. Mengobati bibirnya yang sobek. Memberi plester di pelipisnya. Aku hanya menatap. Kamu siapa? Akhirnya aku bertanya. Suaraku gemetar. Pria itu menatapku. Matanya masih mata yang sama. Mata yang teduh. Tapi kini, aku melihat kecerdasan dan kedalaman yang tidak kupahami sebelumnya. Dia menunggu perawat itu selesai. Terima kasih, Sus. Bisa tinggalkan kami. Perawat itu mengangguk cepat dan keluar. Hening. Hanya suara pendingin ruangan dan isak pelan ibuku yang mulai sadar. Namaku, Renardi Pratama. Katanya pelan. Dia menghela napas. Maafkan aku, Aulia. Maaf atas semua skenario ini. Skenario? Ya, katanya. Perusahaan outsourcing, petugas kebersihan kota itu salah satu unit bisnis di bawah yayasan saya. Aku membeku. Aku lelah. Aulia, lanjutnya. Beberapa tahun lalu, aku pernah bertunangan dengan wanita yang kucintai. Tapi, dia hanya mencintai hartaku. Dia mengkhianatiku. Dia pergi dengan rekan bisnisku, membawa separuh aset yang kuberikan padanya. Sejak saat itu, matanya menatap keluar jendela, ke langit Jakarta. Aku tidak percaya siapapun. Aku memutuskan, aku akan mencari istri dengan caraku sendiri. Menjadi tukang sapu. Bisikku. Dia tersenyum kecil. Aku bekerja di perusahaanku sendiri. Dari level terendah. Sudah hampir 1 tahun. Aku tinggal di gubuk itu, untuk merasakan bagaimana hidup di dasar. Aku hanya ingin mencari seseorang yang tulus. Lalu, keluargaku? Tim keamananku. Yang kamu kira rentenir, mereka menyelidiki keluargamu. Mereka tahu ibumu terlilit hutang pada rentenir sungguhan. Aku melunasi hutang itu. Tapi, aku ingin memberi pelajaran. Ujian? Sebuah ujian, katanya. Aku membuat skenario pernikahan itu. Ujian untuk Mbak Bunga. Aku ingin tahu, apakah dia tulus atau hanya mengejar pria kaya raya yang kuceritakan. Aku 99% yakin dia akan kabur. Jantungku sakit. Dan aku adalah rencana cadangannya. Matanya langsung menatapku. Ejem. Bukan. Kamu adalah kejutan terbesarku, Aulia. Aku tidak menyangka mereka akan sekejam itu. Aku tidak menyangka mereka akan mengorbankanmu. Saat aku melihatmu di meja akad itu memakai gaun kakakmu, hatiku hancur. Akunya. Kenapa? Kenapa kamu teruskan? Kenapa kamu bawa aku ke gubuk itu? Tanyaku. Air mata mulai menggenang. Karena aku harus tahu, katanya. Suaranya melembut. Aku harus tahu siapa kamu sebenarnya. Di gubuk itu, di tengah lumpur dan hinaan, aku melihatmu. Aku melihatmu, yang tetap diam saat ibumu menghinamu. Aku melihatmu, yang mulai membersihkan gubuk. Aku melihatmu, yang menyeka darahku tadi pagi. Aku menemukan apa yang kucari, Aulia. Aku menemukan permata di tempat yang paling kotor.
Jadi, preman tadi pagi? Dia meringis. Wajahnya memerah. Itu, di luar skenario. Mereka preman kampung asli. Aku lupa, aku belum membayar. Uang keamanan, gubuk itu. Sepertinya aktingku sebagai tukang sapu terlalu meyakinkan. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Nak Renardi. Ibuku. Beliau sudah sadar. Beliau turun dari sofa. Merangkak. Benar-benar. Merangkak di lantai marmer yang dingin. Menuju kaki Renardi. Nak. Direktur, maafkan ibu. Nah, ibu. Ibu tidak tahu. Ibu buta. Ya Allah, maafkan ibu. Ibuku berusaha mencium kaki Renardi. Renardi segera berdiri. Dia mengangkat ibuku. Wajahnya kembali keras. Cukup, Bu. Katanya. Dingin. Saya akan menanggung semua biaya pengobatan ayah Sulaiman. Sampai beliau sembuh total, kata Renardi. Saya juga akan membelikan ibu dan ayah rumah yang layak. Wajah ibuku bersinar. Alhamdulillah, terima kasih. Nak, kamu memang. Tapi, potong Renardi. Ibuku terdiam. Sikap ibu pada Aulia selama ini. Setiap hinaan, setiap kata-kata kasar saya mendengarnya. Dan saya tidak akan melupakannya. Renardi menatap ibuku tajam. Dia, Aulia, adalah istri saya. Dia bukan lagi bayangan. Dia, Nyonya Renardi Pratama. Harga dirinya adalah harga diri saya. Wajah ibuku pucat pasi. Saat itu, pintu VVIP terbuka. Sosok yang kacau, kotor, dan berlinang air mata masuk. Mbak Bunga. Ibu. Aulia. Teriaknya. Dia tampak hancur. Aris penipu. Bu. Dia meninggalkanku di stasiun Gambir. Dia membawa semua uangku, aku. Mbak Bunga berhenti. Dia melihatku dalam balutan kebaya. Dia melihat ibu yang terduduk di lantai. Lalu, dia melihat pria yang berdiri di sampingku. Pria yang wajahnya sedikit bengkak, tapi berpakaian rapi. Staf rumah sakit membawakannya ke meja polo bersih. Pria yang memancarkan aura kekuasaan. Mbak Bunga menatap ruangan VVIP yang mewah ini. Ini di mana? Apa yang terjadi? Kamu siapa? Tanyanya pada Renardi. Ibuku, yang baru saja ditegur. Kini menatap Mbak Bunga dengan amarah yang tertahan. Kamu, Bunga, desis ibuku. Kamu membuang berlian. Kamu menukar istana dengan got. Ini suami adikmu. Mbak Bunga menatapku, lalu menatap Renardi. Matanya terbelalak saat kepingan puzzle itu menyatu di kepalanya. Pria kaya, pernikahan. Tidak mungkin. Aku melangkah maju, melewati ibuku, melewati Mbak Bunga. Renardi menatapku. Dia mengulurkan dompetnya padaku. Dompet kulit yang tebal. Aku mengambilnya. Aku membukanya. Aku mengambil semua uang tunai di dalamnya. Mungkin 10 juta. Aku berjalan ke arah Mbak Bunga. Aku mengulurkan uang itu padanya. Dia menatapku, bingung. Ini, Mbak, kataku. Suaraku, tenang. Tidak gemetar lagi. Untukmu memulai hidup baru. Mbak Bunga menatap uang itu, lalu menatapku. Tapi, kebahagiaan sejati bukan dari harta, Mbak. Bukan dari siapa yang kamu nikahi. Kataku. Aku menyentuh dadaku. Itu ada di sini. Dan dari bagaimana kamu menghargai orang lain. Air mata penyesalan akhirnya tumpah dari mata Mbak Bunga. Dia jatuh berlutut. Aku berbalik. Aku tidak mau melihatnya lagi. Dokter Hardi keluar dari ruang operasi. Wajahnya lelah, tapi tersenyum. Pak Renardi, Nyonya Aulia. Alhamdulillah, operasi ayah berjalan lancar. Agnes, kali ini, tangis kelegaan. Aku berjalan menuju pintu kamar perawatan ayah. Renardi, dia ada di sana. Menungguku di pintu. Dia menatapku.
Bukan lagi tatapan tukang sapu. Bukan tatapan direktur yang dingin. Itu, tatapan seorang suami. Dia tersenyum. Senyum tulus, yang dulu ia berikan pada kucing liar di pinggir jalan. Dia mengulurkan tangannya. Tangan yang sama. Tangan yang kapalan, tapi juga tangan yang kuat. Aulia Pratama, katanya, lembut. Ayo, kita temui ayah. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku tersenyum benar-benar bahagia. Aku meletakkan tanganku di atas tangannya. Dan kami berjalan masuk bersama. Memulai hidup baru yang sesungguhnya.